Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka yang datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Ia berangkat dari situ. Apa maksud ini? Apa ini maksudnya? Ini udah tanggal 14, Romo. Iya, tanggal 14 Agustus. Ada apa ya, Romo ya? Iya, ada apa ini? Ada tabisan yang jelas. Tadi Ya, nonton kan? tadi udah nonton. Iya, tadi jam 5 ada Jam 5. tabisan Imam Projo dan juga satu dari MSC. Ya, di katedral. Kami ucapkan selamat untuk yang Para Neomis, imam-imam baru. Welcome to the jungle. Iya. Selamat, resleting Anda sudah terkunci. Sudah tidak bisa putar balik. Semua putar balik ditutup. Mau nggak mau, enak-enak terima aja. Terima loh. Tapi banyak enaknya sih. Iya. Dan biasanya Bapak Ibu kalau ada tabisan baru itu biasanya ada perputaran imam nih. Ada yang pindah, ada yang datang. Dan salah satunya saya yang kena nih Bapak Ibu. Iya, karena SK-nya sudah keluar per 14 Agustus. Jadi saya dipindah oleh Bapak Uskup dari Paroki Ciputat menuju ke Paroki Jalan Malang Santo Ignatius Loyola. Jadi begitu, Frater. Jadi saya sedih nih. Saya juga sedih, Romo. Siapa yang lanjutin nih? Frater baru datang ya, saya kabur. Baru bikin channel, baru bikin acara ini. Romo harus Pasti ntar ada yang gantiin lah, Romo yang baru lah. Yang baru datang akan meneruskan. Ya, saya sudah di Nikodemus ini kurang lebih 1,5 tahun ya, sejak baru itu Februari lah kalau nggak salah, Februari 2019 tahun lalu. Tetapi saya terinspirasi dari bacaan Injil besok ya, ketika Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, ketika murid-muridnya mau menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus. Yesus bilang, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Janganlah menghalang-halangi. Itu yang saya belajar, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di paroki ini. Jangan menjadi seorang imam yang mudah menghalang-halangi orang yang datang kepada Tuhan. Di paroki Nikodemus itu tentu punya ciri khas ya dibandingkan paroki-paroki yang lain. Di sini umatnya sangat guyup, sangat friendly, ramah, hangat gitu. Tapi saya juga menjumpai kalau kita masuk lebih dalam ke dalam pergulatan umat, kadang-kadang saya tidak menyangka umat yang saya jumpai nampaknya happy-happy, gembira, sehat-sehat. Tapi ketika datang ke rumahnya ngobrol lebih dalam, rupanya dibalik wajahnya yang tampak gembira itu menyimpan segudang permasalahan yang ada. Dan seringkali saya juga berjumpa dengan umat yang merasa malu untuk datang ke gereja setelah lama tidak ke gereja. Semangat itu yang coba saya tumbuhkan. Semangat tidak menghalang-halangi. Siapapun yang mau datang, silahkan. Siapapun yang mau bikin janji, silahkan. Bahkan kalau ada yang janji dadakan, seperti yang sudah pernah saya ceritakan ya, sekuat tenaga, sebisa mungkin bisa saya layani, saya datang ke rumah. Sejujurnya memang paroki Nikodemus itu paroki yang sangat menyenangkan. Pertama, itu tadi guyup.
umatnya sedikit, frater. Kurang lebih 4.000 lah. Misanya juga sedikit. Cukuplah kami dibagi dua gitu, dua-dua. Terus juga tempatnya, konturnya juga menantang gitu, banyak gang-gang kecil, jadi bisa explore lebih dalam. Terus juga umatnya kooperatif, sangat rendah hati, dan ya karena guyup itu lalu terjalinlah komunikasi yang timbal balik gitu. Bisa dikatakan saya cukup berkembang. Cukup banyak hal yang bisa saya ubah. Dari pribadi saya sendiri, juga dari cara saya melayani, juga dari cara saya berinteraksi, itu banyak yang saya rubah ketika saya berada di paroki ini. Juga saya minta maaf kalau ada umat yang mungkin pernah tersakiti oleh sikap saya, pernah tersakiti oleh kata-kata yang keluar dari mulut saya mohon maaf sebesar-besarnya, tolong dimaafkan, karena segala hal yang keluar itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari imamat saya, tetapi berasal dari si Aldo yang lemah ini ya. Jadi ya karena saya juga manusia, punya keterbatasan, kadang-kadang ya suka ngeselin, suka bikin emosi, suka jutek juga sama orang gitu ya. Mohon maaf ya, semoga diampuni. Dan juga saya mohon doanya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, supaya terus mendoakan saya, supaya saya tetap setia dalam perjalanan panggilan imamat, dalam karya-karya pelayanan saya. Semoga di tempat yang baru, di tempat karya yang baru, saya bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kemajuan gereja, untuk kemajuan Komsos secara khusus, dan terutama untuk pelayanan kepada umat. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan bahwa doa-doa kita untuk perjalanan Romo kita, Romo Aldo, yang akan pindah tugas, dan semoga Romo yang baru nanti akan pasti akan menemani lebih baik, saya di sini. Jauh lebih baik daripada saya pokoknya. Anda yang hebat, nonton pokoknya. Romo yang baru, sedang nonton channel Selamat ini, datang. selamat datang. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.